Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Helmi sama wabarakatuh. Sabrang dan semua teman-teman Ma'iyah dan siapa saja yang bersama kami saat ini. Tahun 80-an saya pernah bikin repertoar atau naskah drama yang berjudul Geger Wong Ngoyak Macan, dan salah satu pemain atau pelakon di dalam drama itu namanya Tumenggung Bambang Murbaut. Tumenggung Bambang Murbaut. Jadi itu satu satuan nilai, satu kesadaran, satu tokoh yang mewakili bahwa hidup itu harus ada perjodohan dan rangkaian fungsi antara mur dengan baut. Jadi mur tidak berguna kalau tidak ada bautnya, bautnya juga akan mengacaukan keadaan kalau tidak ada murnya. Itu mungkin kalau kita analogikan bisa, ya laki-laki apa gunanya kalau nggak ada perempuan, demikian juga sebaliknya. Mungkin sampai ke tingkat rakyat harus ada pengurusnya atau pemerintahnya dan seterusnya, atau apapun saja. Jadi semua itu kan perjodohan, dan hidup itu semua itu perjodohan. Nah, dari Murbaut itu kita akan bertanya kepada penyanyi pelantun keindahan ini, pencetus digital keindahan etnologi, ilmu ya, bahwa sekarang kita berpikir mur dan baut dalam konteks yang sebelumnya kita sudah bicarakan, yaitu tentang digital etnologi. Tapi bautnya adalah Indonesia. Jadi murnya ini bisa berlaku di seluruh dunia, tapi kita bautin dengan konteks Indonesia. Nah, tetapi kan mur baut ini kan juga tergantung, ada fakta, ada ilmu. Ada fakta tanpa ilmu atau pemahaman sampai ke tingkat ilmu kan juga tidak menjadi fakta. Dan juga ilmu itu kalau tidak ada yang difaktai, tidak ada yang diilmui kan juga tidak menjadi apa-apa dalam kehidupan. Oleh karena itu seluruh tema Sabrang mengenai mur baut atau mengenai misalnya gini, kalau simbolik itu kita namakan Indonesia, apa yang mau disimbolikan dalam konteks Indonesia ini, Brang? Apa yang harus dirubah di Indonesia sehingga dibutuhkan simbolik dan seterusnya. Mungkin kita cari mur, kita cari baut, sebab akibat. Jadi kalau tidak salah, Sabrang, saya pernah dengar dia mentadaburi Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin itu, nanti dia tolong jelaskan. Yaumiddin itu kan ada terjemahan ini hari agama, hari pembalasan, hari kejadian, hari kebangkitan. Tapi kan pasti itu semua kan alurnya sebab akibat. Jadi Allah yang maha sebab akibat. Jadi pembalasan kan atas sesuatu hal yang pembalasan kan akibat akibat dari suatu sebab. Nah, sekarang sebab akibat pada konteks Indonesia itu menurut Sabrang dalam cara berpikir simbolik bagaimana? Apa yang harus disimbolikan di dalam konteks society Indonesia sebagai masyarakat atau negara atau apapun? Oke, sepemahaman saya begini, kalau peradaban sudah hidup cukup panjang, pasti dia punya metodologi interaksi di antara manusianya, sehingga terjadi terjadi kestabilan society sehingga umurnya panjang. Nah, jenis hubungan antar manusia ini kan macam-macam. Ada kepercayaan, ada suka, ada kemanfaatan, ada bermacam-macam hubungan antar satu manusia dengan manusia yang lain. Pada dunia digital, kita masuk pada sebuah, katakanlah, dunia simbolik yang baru nih. Dunia simbolisme yang baru, karena semua kemudian didigitalkan, bisa punya representasi baru di dunia yang baru juga. Nah, ini perlu ada transformasi juga, ekspresi yang harus berpindah juga ke dunia digital. Kan ekspresi yang terjadi di dunia sehari-hari itu terpindah ke dunia digital juga. Dia punya transformasinya di situ. Nah, sekarang yang paling dominan tertransformasi adalah dunia suka tidak suka, dunia selera, like. Karena itu kemudian menjadi tangible, bisa dilihat poinnya seberapa nih. Kamu dapat like 1000, kamu dapat like 50, kamu dapat like 2,
dan seterusnya. Itu jadi bisa dilihat secara tangible, secara jelas kamu mendapatkan suka berapa. Yang tadinya suka dan nggak suka itu lingkupnya masih agak abstrak dan sehari-hari. Sekarang jadi global dan tangible, jumlahnya berapa. Nah, sebuah parameter yang berlaku pada sebuah society pasti menghasilkan akibat nih, karena dia adalah sebuah sebab nih. Nah, kalau sekarang orang kemudian menjadi narsistik, melakukan segala sesuatu hanya demi mendapatkan banyak like, itu perilaku natural akibat dari tangibilitas ekspresi dari like atau selera tersebut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari manusia yang umurnya sudah segitu panjang, yang berlaku bukan hanya like loh, ada trust, ada terima kasih. Bahkan menurut saya terima kasih itu sangat fundamental di Indonesia. Saking dulu. Dalai Lama apa ya yang ngomong? Saya lupa. Tapi ada salah satu tokoh agama yang mengatakan dia belajar luar biasa dari Indonesia, belajar terima kasih. Ya, saya kasih referensi. Saya di Belanda 2 tahun ya. Saya bergaul dengan pendeta, pastor, dosen-dosen, profesor, teman-teman biasa LSM dan seterusnya. Dan kebiasaan saya adalah bilang dankjewel atau thank you. Sampai mereka risih. Kenapa sih kamu bilang terima kasih terus bahwa kami tidak berbuat apa-apa untuk kamu dan bangsamu. Jadi kata terima kasih itu untuk bangsa Indonesia betul-betul sudah menjadi sudah menjadi naluri sehari-hari. Jadi benar kata Sabrang bahwa Dalai Lama belajar kepada Indonesia nomor 1 adalah tradisi berterima kasih itu. Kalau nggak salah Dalai Lama ya, saya persisnya lupa, itu dari memang Buddha kalau nggak salah, dari pemimpin agama. Kalau nggak salah Dalai Lama yang ngomong dia belajar terima kasih dengan terminologi terima kasih, memang dengan konsep itu. Dan saya merasa ini kan terima kasih itu biasanya kan interaksinya dengan sebuah manfaat. Dia mendapat manfaat sehingga mengatakan terima kasih. Sementara transformasi ini pada dunia yang baru ini belum tangible ini. Terima kasih masih diekspresikan sebagai like, tidak terpisah. Kan seharusnya terpisah nih. Aku percaya, aku suka, dan aku dapat manfaat. Ini kan ekspresi yang terpisah, sehingga kita rancu-rancu nih. Anggapannya kalau yang like-nya banyak, disukai oleh orang banyak, berarti orang yang terpercaya. Belum tentu. Misalnya kamu suka sama orang karena nyanyinya bagus, belum tentu kamu percaya dia untuk urusan virus loh. Nah kan itu ekspresi yang berbeda. Nah, kerancuan parameter ini menghasilkan respon, akibat respon yang rancu juga kemudian. Nah, balik ke digital etnologi, kalau modal kita utama nalurinya adalah terima kasih, berarti berlomba dalam manfaat. Sinkron nih antara konsep agama sama konsep budaya kita. Ini transformasi ke dunia digitalnya mana nih? Kok kita masih dominan sama like nih? Like boleh, selera boleh, nggak masalah. Tapi beda loh dengan yang manfaat. Makanan yang disukai dan makanan yang bermanfaat itu sama sekali berbeda itu konsepnya. Yang makanan menyehatkan sama makanan yang membuat seleramu tinggi beda konsepnya dan punya akibat yang berbeda pada tubuhmu. Sehingga interaksi yang berdasarkan parameter like tangible dengan parameter manfaat tangible, terima kasih sebagai tangible, itu akan menghasilkan sebuah society yang berbeda, menghasilkan sebuah interaksi dan output yang berbeda sebagai akibat dari sebab tersebut. Tadi kan saya mengandaikan kata simbolik itu diganti Indonesia. Jadi sebab akibat like apa tidak atau dislike segala macam manfaat tidak. Kalau dari filosofinya kan ada senang tidak senang, ada baik dan buruk, ada setuju tidak setuju, ada benar salah, ada mulia dan hina, ada macam-macam itu Bang ya. Nah, sekarang diwakili oleh dunia digital dengan satu satuan atau idiom yang sangat relatif yang namanya like. Like itu tidak berarti setuju, tidak berarti bermanfaat, tidak berarti kan gitu. Nah, sekarang kalau memang jadi Indonesia ini kan mengalami kegugupan. Kita ini dunia analog dan manual saja belum beres ya. Tiba-tiba kita diserbu oleh mekanisme digital. Terus dengan salah satu ujung tombak yang namanya like tadi itu. Nah, sekarang kita membayangkan sebenarnya kalau pilpres itu mbak sudah setiap calon presiden bikin akun
apa Twitter, apa Facebook, apa Instagram atau web sekalian segala macam atau blog minimum gitu ya. Terus presidennya adalah yang paling banyak like-nya kan juga bisa kalau memang dipercaya loh. Kalau memang like itu sesuatu yang dipercaya secara kebangsaan, kenapa tidak lewat situ saja daripada habis-habisan ngeluarin biaya untuk memilih presiden? Mbak sudah di jumlah saja, dilihat saja angka like-nya berapa itu yang jadi presiden misalnya. Kalau memang like itu something substansial ya. Kalau memang like itu sesuatu yang mendasar gitu ya. Nah kita kan kebingungan antara kita like tapi juga tidak benar-benar memanfaatkan like dan percaya kepada like kan begitu. Nah sekarang kita berada di dalam ketidakpastian dan kebingungan di dalam lingkup relativitas like dislike tadi itu. Sementara kita belajar ada dimensi yang lain. Misalnya saya suka makanan tidak berarti makanan itu bergizi atau sehat. Jadi seneng sama sehat kan sesuatu yang sangat berbeda dengan segala akibat-akibatnya berantai-rantai. Nah yang kita tanyakan kepada Sabrang adalah apa yang bangsa Indonesia kasih like tertinggi tetapi sebenarnya tidak tangible terhadap manfaat hidupnya gitu Bang. Jadi karena like tadinya adalah keputusan affectionate ya, keputusan emosional bahwa aku seneng lah, keputusan seneng itu bukan berarti harus hilang ya, itu nggak masalah, tapi cuma kita tempatkan pada tempat yang tepat. Kalau itu dirancukan dengan kepercayaan terhadap sebuah parameter yang lain, parameter kepercayaan misalnya, kita jadi punya rancu gini, nabrak sama konsepnya. Misalnya Kanjeng Nabi pernah ngomong intinya gini, serahkan sesuatu kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kiamatnya. Yang kita sukai belum tentu ahli di bidangnya loh. Yeah. Itu nomor satu. Nomor dua, belum tentu kalaupun kita menganggap ahli, belum tentu kita cukup kompeten untuk melihat bahwa dia ahli. Iya. Jadi ada berlapis-lapis. Ada berlapis-lapis level abstraksi ini. Saya untuk menilai siapa orang kesehatan yang paling ahli, saya pasti tidak mampu karena saya tidak tahu dunia kesehatan. Makanya dalam satu titik juga perlu itu tadi yang namanya homofili. Etnis berdasarkan yang dipilih tadi itu loh. Etnisku yang pemancingan, etnisku di fisika misalnya. Karena orang-orang yang suka mancing itu yang paling tahu siapa ahli mancing. Jadi kalau saya tanya, saya kemudian tidak tahu apa-apa soal mancing dan saya pengen belajar mancing, saya akan masuk ke etnis itu dan nanya nanti siapa yang ahli. Yang ahli akan kelihatan dan saya belajar dari yang ahli di posisi itu. Karena yang bisa menilai ahli itu adalah yang tahu dunianya juga, ada level itu juga. Berarti simbolik itu mencoba membuka ruang untuk berbagai macam dimensi sebab akibat itu ya. Ya. Jadi tidak hanya kamu suka apa tidak suka, tapi juga kredibel apa tidak, tangible apa tidak, manfaat apa tidak, benar apa tidak, baik atau tidak dan seterusnya. Jadi kenapa simbolik itu harus ada? Karena kita membutuhkan pertimbangan yang lebih spesifik daripada cuma like. Iya. Ini dulu mungkin ketika dunia digital masih sebagai sampingan fun, itu no problem tuh urusan like. Tapi kita sekarang mempertimbangkan informasi sudah primer dari dunia internet deh. Ini primer nih, pertimbangan input primer nih. Dan kalau kita mengangkerkan, dalam bahasa psikologi kita mengangkerkan kebenaran sebuah informasi berdasarkan jumlah like, dangerous nih, bahaya nih, karena urusan selera. Dan itu kan dalam tanda petik mudah dimanipulasi juga. Sehingga saya pernah nonton, pernah baca sebutannya, dia menyebut dirinya sebagai like factory. Di Cina itu ada like factory. Jadi ada dua komputer terkonek dengan 2000 HP. 2000 HP loh. Anda bayangkan 2000 HP yang masing-masing punya 10 akun. Berarti 20.000 akun yang kalau satu post dia like 20.000 like. Ini yang cuma satu komputer yang bisa yang bisa menghasilkan 20.000 like. Betapa terdistorsinya pandangan kita terhadap dimanipulasi oleh alat ya. Dimanipulasi oleh alat. Itu kalau untuk urusan lotek sih aku urusan lah. Urusan selera nggak masalah. Tapi kalau untuk urusan presiden, agama, urusan kebenaran informasi tentang COVID, keadilan, yang kita memang butuh informasi yang keluar dari paling ahlinya.
kita nggak ngomong yang paling benar ya, karena lagi-lagi abstraksi kebenaran juga susah juga. Tapi pasti orang yang ahli ngomong itu bobotnya lebih tinggi daripada yang nggak ahli. Kita perlu tahu itu apa informasi seperti Brang, itu. kalau dikaitkan dengan Al-Fatihah yang ditadaburi Sabrang, gimana itu? Yang Maliki Yaumiddin. Ya. Maliki Yaumiddin. Saya membaca Maliki Yaumiddin itu adalah raja sebagai sebab akibat. Jadi sebab akibat itu kan nggak nunggu akhirat ini 1 menit kemudian pun terjadi sebab akibat dari apa yang kita lakukan sekarang. Dan untuk sesuatu yang di luar kita, sebab akibat kan faktornya kan sangat kompleks. Tidak hanya 1-2 faktor yang bisa kita hitung. Itu faktor dari yang terkecil di dalam lorong das titik atau tidak, sampai faktor di luar ada angin besar atau tornado atau tidak, itu mempengaruhi koordinat waktu, kita ngapain pada koordinat waktu tersebut. Dan ini kompleksitas yang segini luas kan tidak mampu diantisipasi oleh kesadaran manusia yang hanya sedikit nih. Makanya kepercayaan gantolan terhadap yang maha, jadi raja dari sebab akibat ini jadi fundamental. Bukan lagi kita boleh percaya bahwa yang kita lakukan itu 100% menghasilkan akibat, tapi faktanya ketika akibat terjadi itu didukung oleh akibat-akibat yang tidak kita hitung sebelumnya. Jadi sebenarnya sebab akibat itu selalu berlangsung rasional ya? Selalu berlangsung rasional, cuman komponennya yang kita tidak menguasai. Tidak menguasai karena jadi sangat kadang-kadang banyak. kita merasa ini tidak rasional karena ada komponen yang kita tidak hitung, yang tidak kita lihat, tidak kita sadari dan seterusnya. Jadi Maliki Yaumiddin itu ternyata adalah urusan seluruh peradaban itu ya. Bahwa apapun yang kamu lakukan, jangankan sebagai presiden, sebagai individu, sebagai kepala rumah tangga, sebagai seseorang teman, atau sebagai pelanggan di sebuah kafe, atau sebagai apapun, itu selalu terjadi rasio sebab akibat yang tidak pernah berhenti dan tidak harus menunggu waktu yang lama, tergantung kasusnya kan. Tergantung kasusnya, ada pendek, menengah, ada panjang, ada retro yang balik. Tapi kalau balik ini konsepnya agak ruwet ini karena berlawanan dengan intuisi kita yang waktu itu kan maju. Sebab akibat kan biasanya nempelnya sama waktu. Nah, ilmu sebenarnya tidak punya kesanggupan yang mencukupi ya, Brang ya. Maksud saya ilmu itu apa yang bisa dihitung oleh akal manusia, oleh otak manusia itu kan. Otak manusia terbatas. Saya tidak mengatakan kalau mampu itu sudah pasti tidak mampu, ilmu bisa menangkap semuanya. Ini bukan pendapat, ini fakta yang dikeluarkan oleh, misalnya paling gampang dilihatlah fakta yang dikeluarkan oleh fisika. Kalau dari ilmu fisika sendiri, dari sejak Big Bang pertama sampai sekarang, itu kan universe expanding nih, dunia expand seperti ini. Dan expand itu kita kan adalah salah satu bagian nih. Kan bisa kita hitung nih. Expandnya nih berapa lama waktunya? Misalnya 3 miliar tahun, misalnya gitu ya. Terus kemudian kita bisa ngitung, karena kita melihat dengan cahaya. Selama 3 miliar tahun, cahaya itu bisa berjalan berapa lama? Efeknya adalah begini. Ketika dunia nyebar seperti ini, kita di sini nih, yang bisa kita lihat itu cuma segini. Itu bukan karena limitasi teknologi, itu karena memang cahaya dalam waktu sepanjang ini cuma bisa travel segini nih. Jadi memang ada limitasi yang bisa kita lihat, bukan dari teknologinya ya. Memang alamnya sudah menyediakan limit kepada kita. Itu yang paling paling eksplisit. Di hal yang lain kita juga punya luar biasa limitasi. Otak kita yang secara sadar kita pakai kan paling juga cuma berapa persen. Lainnya kita pakai bawah sadar. Nah, jadi manusia punya limitasi untuk membawa seberapa informasi dalam kepalanya yang disadari, itu belum koneksinya antar informasi tersebut, belum komprehensinya. Kita tahu koneksi, belum tentu kita tahu komprehensi seberapa nih dari koneksi yang kita pahami. Nah, limitasi itu membuat kita tidak bisa lari bahwa ada hal di luar kita yang tidak kita pahami, dan mungkin lebih banyak yang tidak kita pahami daripada yang kita pahami. Maka konsep jangkar ada raja sebab akibat itu adalah dalam tanda petik jembatan keledai yang sangat fundamental untuk kita pegang. Saya nggak mau berdebat bahwa itu benar atau salah ya, tapi bahwa itu berguna ya.
bahwa itu bermanfaat untuk kita, ya. Karena kalau kamu merasa kamu punya kontrol penuh terhadap sebab akibat dan terjadi tidak sesuai dengan yang kau inginkan, urip lah stres di sini. Aku ini hasilnya gini, ini hasilnya gini. Nomor satu untuk menghindari stres itu, menyadari bahwa ternyata ada raja sebab akibat yang kita cuman penduduknya ini. Iya. Sehingga kita tidak perlu stres terhadap. Kalau ekstrimnya kita hanya wayangnya gitu ya. Ya gampangnya gitu. Itu jangan, maksud saya perdebatannya kan selalu itu benar apa salah sih sebenarnya, benar atau salah sih. Loh, itu pada area yang kamu tidak mungkin pahami juga. Lihat utilitariannya aja, lihat fungsinya, itu berfungsi untuk mengurangi stres uripmu gitu loh. Kalau kamu pengen stres ya wis monggo teruskan cara mencari kebenaran yang tidak akan sampai ujungnya. Tapi kalau itu bisa berguna buatmu sekarang, kenapa nggak kamu pakai? Ya, ini cara berpikir utilitarian aja. Ya, maka kita ingat dari kesimpulan yang saya berangkan, saya ingat dua kata ya dari agama ya, sujud dan tawakal. Dengan sangat sedikitnya kemungkinan untuk tahu, untuk menghitung, yang saya bilang itu datanya saja kita tidak bisa menghitung, apalagi koneksi antar data, apalagi komprehensi antar seluruh data itu berarti kan kita itu sangat miskin. Makanya dalam agama kita diajarkan al-fakir indallah, kita itu sangat miskin di hadapan Allah. Terus aplikasi miskin kita di hadapan Allah adalah sujud. Jadi sujud itu saya kira merupakan bentuk atau wujud dari kesadaran diri yang tertinggi, Bro. Maka kita sujud. Saya takutnya ada ini biasanya dalam kepercayaan sujud tawakal, terus ada jebakannya terus kemudian dia tidak berusaha mengembangkan diri. Wong anyway nggak akan sampai kok. Ya udahlah gini-gini aja. Itu menurut saya jebakan. Yang sebenarnya selama Kanjeng Nabi sudah dikasih antisipasinya nih. Kalau kamu nggak lebih baik daripada hari kemarin, yo nggak baik kamu. Kamu harus lebih baik daripada hari kemarin. Berarti kan kita nggak boleh pasrah-pasrah dalam tanda petik. Tidak. Jadi berjuang adalah berjuang. Berjuang adalah berjuang. Bukan, berjuang adalah berjuang. Ya, belajar adalah belajar. Tidak berarti belajar meskipun perlu ada target, meskipun ada imajinasi atau cita-cita terhadap pencapaian. Tapi sebenarnya yang nomor satu kan bukan pencapaian. Yang nomor satu adalah main sepak bola ya sudah tandang. Ya sudah kita oper, kita lari, kita soloran. Harus menuju gol. Menuju gol itu. Jelas. Itu loh. Kita bisa ngegulin apa tidak tetap kita urusan tidak berbeda. tahu, tapi kita tetap kerja keras di lapangan sepak bola kan begitu. Nah jadi demikian juga kalau kita kembalikan kepada simbolik dan Indonesia. Jadi Indonesia ini kan juga penuh ketidakberdayaan, penuh ketidaktahuan, penuh kelemahan ya, Bro. Iya. Tapi kan di semua koordinat dari spreading outnya alam semesta ini kan tetap di titik manapun kita tetap bekerja keras, tetap berjuang terus, kita tetap bikin tayangan, kita tetap narasi, kita tetap tetap analisis, tetap bersujud, tetap segala macam. Jadi kita tidak akan pernah berhenti meskipun kita tidak bisa. Seorang pemain sepak bola Messi pun bisa kalah 8-2 padahal Messi ya Messi aja tidak tahu bahwa dia akan kalah 8-2 melawan Bayern Munchen itu gitu. Apalagi kita yang sama sekali bukan Messi, level kita jauh di bawahnya. Jadi itu tidak membuat kita tidak bermain sepak bola. Kita tetap kerja keras, giring sebisa-bisanya, kerjasama, oper sebisa-bisanya susunnya. Jadi karena kita hidup di dalam ranah sebab akibat tadi, maka kalau ngomong ideologi yang utama adalah bagaimana kita selalu menciptakan sebab agar akibatnya bisa kita handle, bisa kita tangani dan menggembirakan. Kita kan kira gitu. Pentingnya punya target itu, ini di backup oleh penelitian biologi juga. Manusia itu harus punya horizon nih, tujuannya ke sana. Karena gini, ketika kita hidup gini, kan sangat banyak yang terjadi di sekitar kita, yang kita lihat, kita dengar dan seterusnya. Dan kita tidak bisa menangkap itu semua. Kita harus punya skala prioritas terhadap realita ini. Bagaimana mengkonsolidasi skala prioritas tersebut? Itu dengan target, dengan tujuan. Oh, saya mau goal nih. Jadi ketika dia ngomong goal, saya mau menggolkan dalam sepak bola itu tadi, informasi, suara,
suara penggemar, suara supporter, penonton itu nggak masuk dalam pertimbangan dia, nggak peduli, itu di screen out sama dia, nggak penting itu informasinya, karena yang harus kulihat adalah bolanya, pemainnya dan seterusnya. Itu jadi pentingnya kita punya tujuan adalah mengkonsolidasi informasi agar efektif menuju ke sana, karena terlalu banyak informasi. Kalau kita tidak punya tujuan, kita nggak akan punya prioritas informasi mana yang kita pegang nih. Jadi oke, kita sudah punya tujuan itu, tapi jebakannya kita jangan menempelkan harga diri pada tujuannya. Karena yang berharga adalah perjalanan menuju tujuan tersebut. Usaha kita menuju tujuan. Bisa jadi nanti kita sampai tujuan tidak seperti itu yang kita bayangkan. Dalam kesenian disebut yang penting itu prosesnya, bukan hasilnya. Artinya kalau penjelasan Sabrang kan, kita jangan rebah 100% pada gawang yang akan kita tuju, tapi rebahnya dan etos kita adalah pada daya juang terus-menerus untuk menuju gol itu. Tapi sampai apa tidak pada gol itu tidak menentukan harga diri kita atau apapun tadi yang ini dalam level pandang personal ya, dalam level pandang personal menghadapi hidup seperti itu. Ada sudut pandang berbeda juga. Saya pengen ngomong counternya aja sekalian agar kita kita komprehensif melihatnya. Kalau dalam sebuah organisasi, dalam sebuah kelompok yang punya tujuan itu tadi, kelompok harus punya tujuan jelas tuh mau ngapain. Misalnya ya ormas tujuannya menjaga nilai, kalau menurut saya seperti itu. Politik ya menjaga ideologi, kalau bisnis tujuannya ya mencari laba. Itu target dari sebuah kumpulan orang. Terus kemudian kan ada komponen orang-orang di dalamnya yang mengerjakan hal-hal yang berbeda nih, Nah kalau dalam posisi kamu adalah sebagai orkestrasi banyak, sampai pada yang dituju itu juga menjadi prioritas yang penting itu, karena sampai pada dituju itu efeknya pada berlaku pada kelompok. Kamu nggak bisa menjadi pekerja dalam sebuah kelompok tertentu, kamu targetnya melakukan itu terus yang penting saya usaha, nanti sampai atau tidak sampai soal keberuntungan itu. Kalau dalam kamu bekerja bersama orang itu nggak bisa cara berpikir seperti itu. Cara berpikirnya harus sampai nih. Makanya jangan pakai target yang terlalu besar. Kamu target yang memang kamu kuasai. Kalau dalam sebuah kelompok nih, kalau kamu bekerja komunal dalam sebuah kelompok, kamu punya target yang memang kamu tahu betul kamu bisa melakukan. Tapi kalau dalam hidup pribadi justru kebalikannya. Aku melakukan yang aku belum bisa lakukan, mencari nih. Karena itu potensi mengembangkan dirinya sehingga kapabilitasmu semakin besar. Karena sepemahaman saya yang bisa efektif dilakukan orang itu paling 10-15% dari pengetahuan yang dia miliki. Dia punya pengetahuan 100 yang benar-benar dia bisa lakukan, paling 10-15% dari pengetahuan tersebut. Kita menggambarkan hidup itu kayak jalannya bola. Jadi seorang back, gelandang atau striker atau kiper itu bisa menyusun strategi pemetaan dinamis terhadap permainan sepak bola, oper sana, oper sini, lambung, teleser, atau tendangan pisang, atau suatu saat penalti atau tendangan pojok. Itu semua bisa dihitung, tetapi kalau Anda bawa video ke lapangan, terus yang Anda video itu jalannya bola. Selama ini kan yang Anda video jalannya bola, Anda tidak akan pernah bisa merancang kemana bola berjalan, berapa persen. Wong sekarang sudut berapa derajat gitu aja menjadi gol atau tidak gol kok. Jadi sesungguhnya hidup itu seperti jalannya bola di lapangan. Kita bisa sebagai striker menyusun macam-macam, tapi tetap tergantung kepada yang di lapangan, jalannya bola tadi itu. Nah, hidup kita, nasib kita sebenarnya kan seperti itu. Tapi saya pernah mengatakan, ketika kita berada dalam teamwork, sebuah kesebelasan, maka kita harus saling mendukung untuk terus mencapai target yang memiliki determinasi terhadap goal itu kan gitu. Beda dengan kalau kita bermain sendirian kan gitu, atau kepada hidup kita sendiri kan gitu. Jadi menurut saya itu adalah tadabbur Sabrang kepada Maliki Yaumiddin ya, yang kita sendiri, saya orang tua juga tidak pernah membayangkan bahwa ternyata Maliki Yaumiddin itu adalah satu semesta kompleksitas dari sebab akibat yang luar biasa, tidak terjangkau oleh kecilnya otak manusia dan sesaatnya kesadaran manusia untuk mengkomprehensi seluruhnya itu.
Oleh karena itu kita kembali ke sujud dan tawakal. Maka kita disuruh sujud sehari sampai 17 kali, entah berapa kali pun. Sebenarnya adalah agar supaya kita terus-menerus ingat bahwa kamu itu tidak mampu, kamu itu bodoh, kamu itu tidak bisa menguasai banyak hal. Kamu itu bersujud, kamu letakkan keningmu di tanah, kan begitu kan. Nah, tawakal adalah, tapi kamu jangan putus asa, karena yang kamu tidak tahu kamu bisa mewakilkan kepada yang maha sebab akibat tadi itu. Makanya kan kita juga sering mendapat keberuntungan. Wong saya begini kok akibatnya bisa begitu. Atau sebaliknya, saya sudah kayak gini kok akibatnya cuman kayak gitu kan gitu. Nah itu kan dua hal yang kita alami sehari-hari, sehingga ternyata betul-betul hudan linnas atau petunjuk kepada manusia itu